Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam Zoom meeting kajian halaqah kita pada sore hari ini yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Amin. salawat beserta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita menuntun kita dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang. Yang mana pada sore hari ini kita akan melaksanakan kajian. Kajian kita pada sore hari ini membahas tentang kesalahan-kesalahan pada hari Jumat, menyambung dari kajian yang sebelumnya. Kita mulai dari yang paling bawah dan nanti akan dibahas oleh Ustadz Aunur Rafiq. Sebelum kita mulai kajian, alangkah kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Bacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh saudara kita kepada Akhi Arif Kurniawan, kepada saudara kita Arif Kurniawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأعدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Aku berlindung dari godaan syaitan dan kutuk. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membaca dan mendengar mendapatkan pahalanya. Baiklah, acara selanjutnya kita masuk ke kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Aunur Rafiq. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah wa akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Pertemuan yang sangat besar manfaatnya, menjadi ketenangan jiwa kita di dunia karena sebab menuntut ilmu, dan menjadi sebab kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surganya. Karena surga dituntut dengan ilmu. Dan sebelum kami sampaikan tentang kesalahan-kesalahan pada hari Jumat yang harus kita fahami oleh kaum muslimin, karena pada hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah, hari rayanya kaum muslimin untuk setiap pekannya. Maka apabila amal-amal yang kita lakukan ini tidak ada contoh dari beliau, tentu tertolak. Nah ya, jadi sesuatu amalan walaupun niat baik, kalau tidak ada contoh dari beliau tertolak. Alhamdulillah tadi telah dibacakan oleh saudara kita Arif, yaitu dari surat As-Saff ayat nomor 10 sampai 14. Perlu saya baca dulu ini agar kita bisa mengambil manfaat ayat yang sudah dibaca oleh saudara kita Arif tadi. Yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum, maukah Anda aku beritahu kepadamu. Ini masih ayat yang tadi yang dibaca oleh saudara kita. Yaitu ala tijaratin, atas perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang mana perdagangan ini bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Nah, jadi perdagangan itu tukar barang. Kita menjual yaitu jam, nah menjualkan, menukar jam itu, lalu orang itu memberi kita uang. Ini namanya perdagangan. Nah, kita di dunia ini berdagang. Berdagang dalam pengertian kita diperintah Allah, Allah berdagang pada kita. Tapi kalau kita terima, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Itu namanya berdagang. Jadi berdagang maknanya kita beramal soleh, lalu Allah membalas kita. Yang nomor 2. Perdagangan apa yang menguntungkan kepada kita, yang menyelamatkan kita dari azab neraka ini? Tu'minuna billah. Kita wajib beriman pada Allah. Ya. Kemudian wa rasulihi, dan juga beriman pada Rasulnya. Beriman pada Allah, melaksanakan perintahnya. Beriman pada Rasul, kita melaksanakan sunnahnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kita bersungguh-sungguh bela agama Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kita semuanya. Wa anfusikum, dan juga diri kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untukmu kalau kamu tahu. Jadi perdagangan yang baik Bapak dan Ibu, yaitu kita menuntut ilmu. Kita belajar, kita amalkan. Ini kita berdagang di sisi Allah. Dan Allah akan membalas amalan kita. Selanjutnya. Nah, kalau kita berdagang yang baik ini, yaghfir lakum dzunubakum. Ya, itu tadi dalam surat As-Saff, belum kita mulai ini. Maka Allah akan mengampuni dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kamu di surganya di bawah sungai. Wa masakin thayyibatin,
dan tempat tinggal yang baik fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang besar. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha, dan juga yang lain yang kamu cintai kaum muslimin, yaitu nasrun minallah, Allah akan beri kemenangan pada dirimu. Wa fathun qarib, dan Allah akan menolong dirimu. Wa fathun qarib, dan Allah telah membukakan pada dirimu yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan bergembiralah orang beriman. Selanjutnya yang ayat terakhir dari surat As-Saff nomor 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah manggil orang beriman karena Allah mencintai orang beriman. Kunu ansarallah, jadilah kamu penolong agama Allah. Menolong agama Allah, kita mempelajari Islam, kita amalkan Islam itu, kita dakwakan Islam itu dengan penuh kesabaran, kita adalah menolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, seperti Nabi Isa berbicara kepada lil khawarina, pembela-pembelanya, man ansari ilallah, yang menolong agama Allah. Qala al khawariyah, maka pembela-pembela Nabi Musa ini, pembela Nabi Isa ini mengatakan, nahnu ansarullah, kami ini adalah penolong Allah, hai Nabi Isa. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil, akhirnya berimanlah Bani Israel ini. Wa kafarat ta'ifah, dan kufur sebagian. Ini menunjukkan kalau kita berdakwah Bapak dan Ibu, mesti ada yang menolak dan mesti ada yang menerima. Nah itu karena Allah menjadikan orang kafir, Allah menjadikan orang mukmin. Makanya kita harus beruntung, bersyukur pada Allah kalau kita dijadikan oleh Allah Ta'ala jadi orang yang beriman. Fa'ayyatna alladzina amanu, maka Allah Ta'ala akan mendukung orang beriman ini, akan mengalahkan orang-orang kafir, ya. Fa'asbahu zahirin, sehingga orang kafir, sehingga orang mukmin menjadi orang yang menang. Itu ringkasan dari ayat yang kita baca. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan kesalahan-kesalahan yaitu pada hari Jumat. Ini perlu kita pahami, mengapa kita bahas kesalahannya. Karena manusia ini tidak semuanya benar. Tidak semuanya menuntut ilmu. Tidak semuanya menjadi orang yang saleh. Perlunya kita mengetahui kalau kita salah dalam perjalanan naik mobil, mungkin kita akan ditangkap oleh polisi karena kita salah. Bagaimana kita salah di hadapan Allah? Bagaimana kita yaitu melakukan dosa di hadapan Allah? Di antara kesalahan-kesalahan pada hari Jumat, baik ini untuk kaum wanita maupun kaum pria. Pertama, menangguhkan sholat tahiyatul masjid. Mananya tidak mau sholat tahiyatul masjid karena apa? Karena ketika sedang mendengar azan, ya. Jadi Bapak, ya, atau saudara-saudara, kalau kita masuk masjid pada waktu azan, kita jangan menangguhkan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dulu. Karena pada waktu azan itu kita tidak harus menjawab. Ya, ini khusus untuk waktu Jumat. Karena Jumat ini waktu yang sangat mulia. Jadi ketika azan, kita baru datang, kita sholat tahiyatul masjid. Jangan mendengarkan azan. Karena tahiyatul masjid itu, sholat tahiyatul masjid, sholat pembuka kita waktu masuk masjid itu harus tahiyatul masjid dulu. Maknanya sholat 2 rakaat. Ini walaupun ibu kalau masuk ke masjid juga demikian. Ini bukan untuk kaum pria saja, ibu-ibu juga. Ketika berada di masjid, maka upayakan kita wudhu, setelah itu masuk masjid, melangkahkan kaki kita yang kanan masuk, lalu jangan duduk, mulailah kita sholat tahiyatul masjid. Maknanya sholat tahiyatul masjid itu memuliakan rumah Allah. Kita muliakan dengan kita sholat 2 rakaat. Setelah itu kita boleh membaca Al-Quran, boleh berdoa, sampai menunggu datangnya imam, lalu imam mulai sholat, kita sholat, ya. Mana dalilnya? Nah, ini perlu kita pahami. Al-Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i, Imam Ahlussunnah, imam yang nomor 4 dari kalangan kaum muslimin, kami anjurkan kepada siapa saja yang masuk di masjid ketika imam sedang berkhutbah, ya. Anjuran Imam Syafi'i kepada para orang mukmin ketika imam sedang berkhutbah, sedangkan yaitu atau sedang mendengarkan azan, sedangkan
ia belum sholat tahiyatul masjid, hendaklah segera sholat, yaitu 2 rakaat. Ya, ringan, maknanya sholat ringan itu sholat 2 rakaat. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ikut sholat Jumatnya untuk wanita itu yaitu sunnah. Tapi kalau sudah sholat Jumat tidak sholat zuhur. Tapi untuk kaum pria hukumnya wajib. Ya, sholatul Jum'ati fardhatun ala kulli muslimin, itu dalilnya. Sholat Jumat itu wajib untuk setiap kaum muslimin. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita masuk masjid jangan duduk, tapi kita sholat 2 rakaat, baik itu pada waktu khotib sedang khutbah atau pada waktu sekarang namanya kita masuk masjid, sholat 2 rakaat dulu. Karena kita memuliakan rumah Allah Ta'ala. Kemudian juga demikian kekeliruan yang berhubungan dengan kegiatan pada hari Jumat. Sepanjang pengetahuan kami, maka tidaklah menutup kemungkinan bahwa di sana sini masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang awam atau ahli bid'ah. Ya, kesimpulannya, jadi kita pahami kalau kita masuk masjid bukan saja hari Jumat, pagi ya atau siang atau sore atau maghrib, upayakan kita sholat sunnah 2 rakaat, itu namanya tahiyatul masjid. Kecuali Bapak dan Ibu, kalau kita masuk masjid imam sudah sholat, maka kita mengikuti sholat dan tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Baik, insya Allah itu Pak. Kemudian yang nomor 2, yaitu nomor 36, kami mengambil dari yang bawah dulu. Nomor 36. Muadzin menyambut dengan salawat Nabi tatkala imam duduk di antara 2 khutbah. Ya. Muadzin menyambut dengan salawat Nabi tatkala imam duduk di antara 2 khutbah. Ini tidak ada dalil. Ya. Kalau yang nomor 37 ada dalil. Jadi kalau kita masuk masjid, upayakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baik imam sudah khutbah atau belum. Ya. Namun yang nomor 36 ini muadzin itu tukang azan, menyambut dengan selawat Nabi tatkala imam duduk di antara 2 khutbah. Namanya setelah khutbah kemudian muadzin ya as-salawatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, kadang-kadang kita jumpai masjid ya. Ketika imam duduk yang kedua, maka sambut oleh muadzin as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ini tidak boleh. Karena ini tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis. Pada waktu imam sedang berkhutbah, maka dilarang berbicara. Upayakan nih Bapak dan Ibu, karena Ibu suatu saat juga ikut sholat Jumat. Dan tempatnya paling belakang. Tapi kalau kanan kiri sebaiknya Ibu tidak sholat Jumat. Sholat zuhur di rumah. Tapi kalau masjid itu luas, ada tempat untuk kaum pria di depan, ada tempat untuk wanita di belakang, boleh kita sholat Jumat, tapi nanti kita sudah tidak sholat zuhur. Karena kewajiban yaitu sholat Jumat ini untuk kaum pria. Tapi kalau ibu-ibu mau sholat Jumat berarti tidak sholat zuhur lagi. Karena sholat Jumat itu sudah yaitu mewakili dari sholat zuhur kita untuk wanita. Tapi kalau untuk kaum pria, wajib sholat di masjid ketika hari Jumat. Kecuali apabila dia sakit, maka boleh sholat, tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Atau dia safar bepergian, boleh. Ya, safar bepergian. Kemudian berikutnya, apa katanya beliau? Idza qulta li sahibika ansit. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumati wal imamu yaktubu faqad laghauta. Artinya, ketika engkau berkata kepada temanmu, diamlah, ya. Kita ini duduk, ya, samping kita ada teman kita, sedangkan khatib sedang berkhutbah, kita tidak boleh mengatakan diam. Kita diam, tapi berisyarat dengan tangan kita boleh. Ya, tangan kita menyentuh kawan kita kanan atau kiri kita yang ramai agar dia diam boleh. Namun kalau kita mengatakan diamlah tidak boleh, karena itu akan mengganggu khatib berkhutbah. Nah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu yang ikut sholat Jumat,
Kalau sudah khatib naik mimbar, ya, maka kita harus diam. Tidak boleh bicara, dengarkan. Dan juga tidak boleh pula kita itu berbicara pada teman kita. Kalau kita mau menasihati teman kita yang mengantuk, cukup kita berisyarat dengan tangan. Dan kita tepukkan kepada paha atau lutut saudara kita. Ya, demikian itu untuk wanita maupun untuk laki-laki. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita sedang sholat Jum'ah, sedang menunggu khutbah, sedang yaitu berkhutbah, kita tidak boleh ramai. Tidak boleh mengganggu saudara kita. Upayakan kita tidak mengantuk. Karena hari itu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 36. Muadzin menyambut tadi sudah. 35. Melaksanakan sholat zuhur setelah menjalankan sholat Jumat. Ya, ini termasuk bid'ah. Melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat setelah menjalankan sholat Jumat. Ini salah. Karena sholat Jumat ini wajib bagi kaum pria. Tapi untuk wanita tidak wajib. Maka wanita kalau tidak sholat Jumat, sholat di rumah 4 rakaat. Tapi kalau kamu laki-laki sudah sholat Jumat tidak usah, yaitu sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu sudah mewakili pada waktu sholat zuhur. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Mashhur Hasan, seorang ulama, yaitu muridnya Syekh Albani ahli hadis. Perbuatan ini tidak pernah diamalkan oleh salafus saleh. Salafus saleh maknanya tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Ini harus kita pahami. Ya. Jadi setelah melaksanakan sholat zuhur, ya, melaksanakan sholat zuhur setelah menjalankan sholat Jumat tidak boleh. Jadi tidak ada sholat zuhur ketika kita sudah sholat Jumat. Perhatikan, kita cukup sholat Jumat, ya, ketika di masjid. Tapi kalau kita dalam perjalanan kita tidak menjumpai Jumatan, kita sholat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau di masjid kita sholat 2 rakaat sebagaimana imam juga sholat 2 rakaat. Seorang lagi, Syekh Mashhur Hasan, yaitu ulama ya, muridnya Syekh Albani, perbuatan ini tidak pernah diamalkan oleh sahabat, ya, salafus saleh, itu para sahabat. Karena sholat Jum'ah merupakan ganti dari sholat zuhur, ya, merupakan ganti dari sholat zuhur. Begini maknanya. Kalau ibu-ibu sudah sholat yaitu Jum'ah di masjid, maka tidak perlu sholat zuhur di rumah. Karena sholat Jumat walaupun untuk wanita itu hukumnya tidak wajib. Tapi kalau ikut sholat Jumat, ketika sudah keluar dari masjid, kita tidak perlu sholat zuhur. Ya, walaupun untuk wanita itu ada hukumnya sunnah sholat Jumat. Namun ketika sudah sholat Jumat, tidak perlu sholat zuhur. Ya. Tetapi kaum pria ketika dia tidak bisa sholat Jumat karena safar, maka wajib mengganti sholat 4 rakaat sholat zuhur. InsyaAllah hari ini paham. Baik, kita lanjutkan. Ya, nomor berikutnya yaitu 34. Tidur ketika imam sedang berkhutbah ini tidak boleh. Ya. Jangan sampai kita ini tidur, ya. Makanya kita Bapak dan Ibu, ya, kalau kita seorang pedagang atau seorang bekerja, upayakan jam 11 itu kita sudah libur. Sudah berhenti dari kerja. Bahkan kalau dalam ayat kita tidak boleh kerja pada waktu hari Jumat. Dengan dasar ayat surat Al-Jum'ah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang mukmin, kalau sudah datang waktu hari Jumat, tinggalkan daganganmu. Ya. Dan juga wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Tinggalkan daganganmu, maka bersegeralah kita ke masjid. Ini untuk kaum pria. Demikian juga kita para dokter apabila ada keringanan yaitu dari manajer kita dan kita bisa yaitu memohon kepada Allah mengajukan usulan boleh. Nah, ini sudah waktunya hari Jumat, bisakah saya ini nanti praktek operasi ini kami jalankan setelah sholat zuhur? Nah, boleh. Ya. Dan itu kalau memang direktur kita orang mukmin, makanya kita upayakan kita ini bergaul dengan saudara kita yang muslim. Upayakan kita menjadi orang yang tidak dikalahkan oleh orang kafir. Ya. Jadi ketika
yaitu sudah mau zuhur, kita pamit untuk pergi ke masjid. Karena pergi ke masjid itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Tidak alasan kecuali kalau kita sakit. Nah, ya. Jadi sakit. Atau yang nomor dua, kita menunggu orang yang sakit. Yang kalau kita tinggalkan akan berbahaya, boleh. Ya. Atau ketika kita menunggu ibu kita yang sedang sakit parah. Maka apabila tidak ada menunggu, kita wajib menunggu. Itu ada darurat. Tetapi kalau dalam berdagang tidak boleh kita meninggalkan sholat Jumat karena kita berdagang. Karena sholat Jumat ini waktu yang sangat mulia. Waktunya kaum muslimin berkumpul di masjid untuk zikrullah. Kami lagi, tidur ketika imam sedang berkhutbah tidak boleh. Ya, ini biasanya orang kalau masuk masjid dan capek, masuk masjid tinggal mengantuknya. Apalagi masjid itu ada AC-nya. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita betul-betul, bahkan juga ada jamaah sampai mendengkur. Mendengkur ya. Ketika sudah qomat tuh belum bisa bangun karena nyenyaknya tidur. Nah, ini supaya kita memperhatikan masjid rumah Allah bukan untuk kita tidur, tapi untuk beribadah. Upayakan kita tidak mengantuk. Ya, tetapi kita mendengarkan yang baik. Selanjutnya di sini dijelaskan, nanti 34 ini, tidur ketika imam sedang berkhutbah hukumnya makruh bahkan haram. Syekh Mazhur Hasan, muridnya Syekh Albani, berkata makmum dilarang tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Ya, makmum dilarang tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Kenapa? Karena khatib berbicara itu supaya didengarkan oleh makmum. Jadi kalau makmum tidur dapat apa dia? Apalagi sampai mendengkur, mengganggu saudaranya, bahkan sampai komat pun dia tidak tahu kalau dia itu sedang mendengkur. Nah, ya. Karena dengan tidur dia tidak dapat mengambil faedah dari khutbah. Nah, jadi khutbah itu maknanya hukumnya wajib kita mendengarkannya. Sehingga kalau seorang khotib itu berkhutbah dia salah, kita bisa menegur. Kalau benar kita bisa mengambil manfaatnya. Ini perlu difahami oleh kita kaum pria. Apabila kita masuk ke masjid, upayakan tahiyatul masjid, terus kita membaca Quran, ya, berdoa. Ketika khutbah sedang yaitu naik di atas mimbar, wajib kita perhatikan. Dan betul-betul kita mendengarkannya. Sehingga apabila ada khatib ini salah ayatnya, kita bisa membetulkan. Dan ini ada hadisnya dari Ibnu Umar, ya. Dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum wa huwa fil masjid falyatakhawwal min majlisihi dzalika ila ghairi." Saya ulangi. Idza na'isa ahadukum wa huwa fil masjid falyatakhawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Albani. Ketika salah seorang dari kalian mengantuk, ya, ketika salah seorang dari kalian mengantuk sedangkan dia berada di dalam masjid, ya, mengantuk sedangkan dia dalam masjid, hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat duduk yang lain. Nah, maknanya kita bangun. Nah, kita bangun kalau bisa kita berwudu. Berwudu kalau kita bisa menempati tempat yang pertama itu bagus. Kalau tidak bisa maka kita tidak boleh melangkahi pundak orang. Ya, ini tata cara kita ketika masuk masjid di saf pertama. Lalu kita batal atau mengantuk dan tidak bisa menghilangkan mengantuk, segera kita ke belakang kita yaitu mencuci muka atau kita siram kepala kita supaya sehat, supaya tidak mengantuk, boleh. Setelah itu kita duduk, seandainya di depan itu masih kosong, kita duduk. Kalau sudah penuh tidak boleh kita melangkahi pundak orang. Ini harus dipahami. Inilah tata cara kita kalau masuk masjid ya supaya tidak mengganggu orang, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nomornya 1119. Selanjutnya. Berikutnya pula yaitu nomor 33. Meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syar'i. Ya, meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syar'i. Ini tidak boleh.
Karena sholat Jumat itu wajib bagi kaum pria. Kecuali uzur ini kita sakit, tidak bisa pergi ke ke masjid atau hujan deras. Perhatikan di sini ya. Contoh-contohnya saya beritahu ya, ketika sakit parah ya, atau ketika kita menunggu orang tua sedang sakit parah butuh kita menunggu tidak mengapa karena ada uzur. Atau hujan deras. Atau ada petir yang itu hujan deras maka kita tidak sholat di masjid tidak mengapa. Tapi kalau kita punya mobil, punya payung dan masjid itu dekat dengan kita, lebih utama kita berangkat ke masjid untuk mensiarkan atau meramaikan rumah Allah. Nah itu dia. Jadi pada waktu Jumat kita boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi sholat zuhur di rumah dengan syarat satu kita sakit. Sakit yang tidak bisa pergi ke yaitu Jumat. Atau kita musafir. Musafir yang kita tidak memiliki kendaraan, musafir mana kita naik bis secara umum ya. Tapi kalau kita musafir, kita punya kendaraan lebih baik kalau waktunya zuhur kita bisa mampir masjid lebih utama. Namun orang musafir tetap ada keringanan tidak sholat Jumat tetapi sholatnya dikosor. Nah, zuhur dengan Jumat dengan asar bisa ya. Ada para ulama yang mengatakan tidak boleh mengkosor menjamak Jumat dan sholat asar itu lemah. Yang boleh adalah yang benar adalah boleh menjamak pada waktu sholat Jumat kita sholat Jumat kemudian kita musafar kita jamak sholat asar 2 rakaat. Nah setelah itu kita pergi dan itu sering pula saya amalkan ketika saya safar sholat Jumat karena kita jadi khotib lalu kita sholat 2 rakaat kita yaitu menjamak zuhur, sholat zuhur, maknanya sholat Jumat dengan sholat asar boleh. Itu pendapat yang kuat ya yang dijelaskan oleh para ulama sunnah. Baik, kita selanjutnya. Perbuatan ini melanggar perintah Allah, meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur. Perbuatan ini melanggar perintah Allah sebagaimana yang tercantum dalam surat Jumat. Nah ya, upayakan Bapak, ya ini rumah Bapak kalau Ibu bisa sholat Jumat tidak wajib. Tapi kalau tidak sholat Jumat wajib sholat zuhur. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hai beriman. Ini laki-laki amanu. Idza nudiya apabila terdengar telinga kita nilis sholati panggilan sholat. Kapan? Miyaumil Jum'ati pada hari Jumat. Fas'au ila dzikriya bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Wadharul baik dan tinggalkan jual beli. Saya ulang lagi. Hai orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman, tapi imannya dia laki-laki. Apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat. Kalau kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sholat Jumat, maka bersegeralah, tidak boleh lambat-lambat. Maka baiknya bapak-bapak atau saudara-saudara kalau sudah waktu Jumat ya, dan kita ini bisa bertahan untuk sampai 2 jam. Ya, karena orang kalau sudah lanjut usia biasanya sering pipis, sering kencing. Kalau sudah kencing terus kembali lagi dia wudhu, bagus. Kalau tidak sering kencing bagus, makanya sampai 2 jam, 3 jam menunggu di masjid sampai berzikir baca Al-Quran itu lebih utama. Bahkan pahalanya juga mencapai seperti orang sedang yaitu berkorban sapi, berkorban unta, berkorban kambing, berkorban ayam. Subhanallah. Ini khususan bagi orang yang datang di masjid untuk sholat Jumat dan mendahului yang pertama. Dalam pertama itu mana jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Bukan pertama datang. Pertama datang jam 11 ya tidak ada dapat apa-apa. Paling dia mendapatkan telur. Nah, tapi kalau dia jam 7 itu sudah di masjid, ya, dia akan mendapatkan seperti orang berkorban unta. Tapi di masjid tidak boleh tidur, baca Al-Quran. Ketika capek, berdiri lagi sholat. Sholatnya 2 rakaat berkali-kali. Setelah itu duduk membaca Al-Quran, berdiri lagi, tidak mengapa. Karena sholat intidhar menunggu imam datang boleh. Tetapi 2 rakaat berapa saja jumlahnya boleh. Ini harus kita pahami. Jadi kesimpulannya di sini, yaitu ketika pada hari Jumat, ya tidak boleh kita meninggalkan sholat Jumat, kecuali dalam keadaan uzur. Uzur itu kita sakit parah. Atau menunggu keluarga kita yang sedang sakit.
atau kita sedang yaitu mengobati orang sakit dengan perkiraan dokter ini kalau tidak segera dirawat akan jadi akan kritis, makanya meninggal dunia, maka boleh. Ya, dalam kondisi itu boleh, tapi upayakan kita kalau sedang yaitu operasi atau yang lain diupayakan waktunya sebelum zuhur atau sebelum Jumat atau sesudahnya, agar kita mendapatkan fadilahnya, kemuliaannya. Kita sudah menolong saudara kita operasi, kemudian kita bisa sholat Jumat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya menganyamkan dua tangan ketika berada di masjid. Menganyamkan dua tapak tangan ketika berada di masjid. Makanya begini, kita ini duduk di masjid itu ada duduk bersilah. Dan ada duduk pula yaitu itba. Itba itu duduk kita, pantat kita di atas alas, yaitu kemudian lutut kita dirikan. Ya. Kemudian tangan kita merangkul kepada lutut dua ini. Itu menyebabkan mengantuk, tidak boleh. Itu terutama orang kurus ya, kakinya agak tinggi, orang yang agak tinggi. Biasanya kalau duduk dia berdirikan betisnya sehingga yaitu sejajar dengan dua lututnya lalu dirangkul. Itu namanya duduk itba. Dan ini di makruh. Tetapi kalau duduk semacam itu tidak membawa kepada mengantuk, tidak mengapa. Namun paling bagus itu duduk bersilah. Baik, gini kita pahami dulu ayatnya, hadisnya. Idza kana ahadukum fil masjidi, apabila ada salah satu di antara kamu itu di masjid, ya. Fala yusabbiqunna fa inna tasbika minasyaitan. Jika salah seorang di antara kamu berada di masjid, baik ini pada waktu salat Jumat atau salat yang lainnya, janganlah bertasbih mana? Janganlah mengayamkan jari-jarinya. Mengayamkan jari-jarinya maknanya begini. Ya, lutut kita yaitu tegakkan karena orangnya kurus, ya. Bisa tegak terus kita padukan dua-duanya, lalu kita rangkul. Kita rangkul dengan dua tangan kita dan tangan kita itu kita buat penganyaman. Maksudnya jari-jari kita masukkan jari-jari yang lain untuk merangkul lutut kita. Itu namanya yaitu duduk tasbih. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita sedang di rumah tidak dalam keadaan sholat tidak mengapa. Karena duduk ya, karena perut kita kecil, terus betis kita dan juga paha kita panjang tidak mengapa. Karena itu tidak akan mengganggu pada fisiknya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahkan oleh Albani, ya, dan juga disahkan oleh Al-Haythami juz 2 halaman 25 dan dihasankan. Ya, jadi ini upayakan kalau kita sedang di masjid, ya, terutama kaum pria, jangan mengayamkan dua tapak tangan ketika berada di masjid. Karena itu akan membawa sifat mengantuk. Dan juga akan nanti ngelamun. Selanjutnya 32. Imam melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum naik mimbar. Ya, ini imam melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum masuk mimbar. Makanya ada kelirunya, ada salahnya. Kalau memang imam itu ada tempat kamar tertentu, makanya imam sholat masjid. Imam sholat ya tahiyatul masjid. Imam itu mau berkhutbah, biasanya ada kamar tertentu untuk imam. Tapi kadang-kala tidak ada kamar tertentu sehingga imam ini berada di depan yaitu mimbar. Mandaman dia sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau imam ini datang dia punya kantor sendiri, punya rumah, punya kamar sendiri, sebaiknya di kamar. Kemudian kalau sudah ya datang waktunya azan, kita keluar tanpa sholat tahiyatul masjid. Sekali lagi, imam melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum naik mimbar. Ya, ini adalah makruh. Yang baik imam ini ketika mau khutbah Jumat dia tinggal di kamar khusus, membaca atau murojaah khutbahnya. Kalau sudah azan baru masuk.
masuk ke mimbar tanpa ada sholat 2 rakaat. Ya, tanpa ada sholat 2 rakaat. Dan ini adalah contohnya beliau. Ketika beliau berada di kota Madinah membuat khutbah, maka keluar tanpa ada sholat tahiyatul masjid. Nah, maknanya sholat tahiyatul masjid ini untuk yaitu makmum yang datang duluan. Maka untuk makmum yang datang duluan hendaknya masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Lalu duduk kemudian berzikir baca Al-Quran. Berdoa boleh. Tapi imam biasanya menunggu datangnya makmum. Kalau dilihat makmum sudah banyak, maka imam masuk langsung ke mimbar tanpa sholat tahiyatul masjid, tidak mengapa. Insyaallah paham. Dan kita baca di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti ulama sunnah yang meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Nah, apa katanya? Imam ketika akan berkhutbah tidak disyaratkan menjalankan sholat tahiyatul masjid. Nah, ya. Imam kalau akan berkhutbah tidak usah sholat tahiyatul masjid. Karena imam. Nah, karena Rasulullah SAW tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan sholat tahiyatul masjid. Beliau masuk masjid lalu naik di atas mimbar. Nah, ya. Beliau masuk masjid lalu naik di atas mimbar. Ini kitab ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Jadi saya ulang lagi. Kalau kita sebagai khatib dan juga merapal imam, maka upayakan kita tidak duduk duluan di depan mimbar. Kalau duduk duluan di depan mimbar, kita harus sholat tahiyatul masjid. Yang afdal, yang mulia kita itu menyembunyikan diri. Mungkin di masjid itu ada kamar khusus ya untuk yaitu khatib dan juga untuk muadzin atau yang lain. Kita sebaiknya masuk di kamar khusus itu. Kemudian kalau sudah ada yaitu dengungan azan, maka baru kita masuk ke mimbar tanpa ada sholat tahiyatul masjid. Ini khusus untuk imam. Tapi untuk makmum ada tahiyatul masjid karena makmum itu datang belakangan, datang duluan. Ya, ini yang perlu dipahami supaya kita nanti bisa membedakan antara imam dan makmum. Kalau kita sebagai imam, sebagai makmum sama lagi, kalau kita sebagai makmum yang akan mendengarkan khutbah, maka masuk masjid dengan kaki yang kanan, lalu segera sholat 2 rakaat. Insyaallah paham. Kemudian untuk imam, karena dia jadi imam, tidak masuk di masjid sholat dulu. Karena dia jadi imam, maka dia masuk di kantor tertentu. Ada tempat tertentu, tempatnya imam, nanti kalau sudah waktunya azan masuk, yaitu khutbah, baru imam ini keluar dari kamarnya tadi, lalu menuju ke mimbar. Dan mimbar itu Bapak dan Ibu upayakan bertingkat 3. Bukan seperti podium. Yang kelihatannya kepalanya, ini banyak kita jumpai mimbar-mimbar secara umum, yaitu seperti podium. Sehingga hanya kelihatan kepala, tangannya kedua, kemudian dadanya. Padahal khatib ini di atas mimbar, makanya supaya kelihatan semuanya. Dan mimbar itu harus bertingkat 3. Ya, yang pertama kita naik kaki kita ke kanan dulu, kemudian yang ke nomor 2 kaki kita yang kedua ke kiri, kemudian ketiganya pantat kita dudukkan ke tempat yang nomor 3. Ya, tingkatnya nomor 3. Itu mimbarnya Rasulullah SAW yang dibuat oleh para sahabat. Baik, kita lanjutkan. Memukul beduk. Ya, memukul beduk. Sering kita jumpai di tempat kita kaum muslimin. Ya. Ketika yaitu sebelum azan, beduk dipukul deng deng deng. Atau mungkin sebelum azan yaitu dibacakan ayat-ayat terdengar di atas speaker, tidak boleh. Ya, itu akan mengganggu orang karena kita membaca ayat itu orang harus mendengar. Nah, inilah kesalahan. Jadi makanya orang yang pernah umroh, pernah haji tidak pernah ada membaca ayat yang dibaca sebelum waktu sholat. Yang ada adalah diam. Dan inilah sunnah yang sering kita jumpai di negeri kita. Karena negeri kita tidak banyak orang punya ilmu, jadi ikut-ikutan. Jadi kadang-kala jam 10 di jam 10 dipukul beduknya deng deng deng. Memberitahu orang ini waktunya mau sholat Jumat, itu keliru. Yang benar adalah azan 2.
Adzan pertama datanya ke pasar-pasar karena tidak ada speaker. Itu, nah, adzan yang kedua itu ketika imam sudah naik mimbar. Itu menurut aslinya. Jadi adzan pertama itu untuk memberitahu orang-orang ini sudah dekat waktunya, yaitu ke masjid, mari berangkat. Tapi sekarang nampaknya kita sudah punya jam, ya punya jam. Maka tidak perlu adanya adzan pertama. Karena rata orang tahu yaitu dengan jam itu ini zuhur tinggal sekian menit, ini asar tinggal sekian menit ada. Jadi dengan itu kita tidak perlu memukul beduk. Ya beduk deng deng deng. Kalau orang apa itu orang Kediri mengatakan gendeng gendeng kila kila deng deng. Nah ya, jadi beduk ini tidak boleh kita tabuh karena itu yaitu ciri khasnya orang Yahudi. Orang Yahudi memukul lonceng. Karena orang Nasrani memukul beduk. Beduk itu ya dari kulitnya sapi, ya, kemudian dibuat agak bulat, ya melingkar bulat. Lalu kulit sapi yang sudah kering ini dipaku, ya supaya ada suara yang menggema di beduk itu bisa menyebar ke sana kemari. Jadi kita itu kalau manggil orang bukan dengan beduk, memanggil orang sholat, tapi dengan adzan. Dan juga Bapak dan Ibu tidak ada tarhim. Tarhim itu maknanya subuh sebelum setengah jam ya. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu tidak ada, itu ahli bid'ahnya orang Mesir. Ahli bid'ahnya orang Mesir. Terbawa pula oleh di Indonesia dan itu masih banyak sekali. Jadi kalau sudah waktunya mau subuh, kita tidak ada perlu komentar membaca surat, ya, tarhim, tidak ada. Yang ada kalau kita sudah mau bangun subuh ini kurang setengah jam, kita mulai kita sholat sunnah, ya, sholat malam, ya. Kalau orang itu belum sholat malam atau membaca Al-Quran, sampai ketika sudah adzan, alhamdulillah kita berangkat ke masjid. Ini adalah sunnahnya. Jadi saya ulang lagi, memukul beduk termasuk atau memukul gendang semisalnya termasuk amalnya orang Nasrani. Dijelaskan di sini memukul beduk pada waktu-waktu khotib akan naik mimbar termasuk perbuatan bid'ah. Bahkan perbuatan itu menyamai perbuatan ahli kitab yang terkutuk. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab yaitu Masail Masajid. Al-Bid'ah, ya. Ya, bid'ah di dalam masjid. Kemudian juga berikutnya nomor 30. Muadzin membaca zikir. Ya, muadzin membaca zikir, doa, hadis dan yang lain sebelum imam naik ke mimbar. Perhatikan di sini. Kesalahan muadzin tukang azan, membaca zikir dulu ya. Doa, hadis dan yang lain sebelum imam naik ke mimbar, ini keliru. Nah, jadi sebelum imam naik mimbar, muadzin itu dia membaca zikir dengan keras berdoa di hadapan imam itu. Dan kadang-kala kalau naik tangga diucapkan assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Ini perkara-perkara yang orang-orang dahulu tidak tahu diikuti oleh orang sekarang ya. Jadi cukup kalau imam sudah naik mimbar, muadzin baru azan. Tidak perlu muadzin ini kita tuntut dengan tongkat dua, dengan bendera, itu ada. Jadi ada sebagian masjid ketika imam mau masuk ke mana itu mimbar dituntun, diapit dua bendera sampai di tempat yang ada. Maka tidak boleh. Nah, supaya kita pahami. Sebentar ya, sebentar. Baik, saya sedang taklim taklim di kamar sini, ada taklim Zoom dengan dokter di Surabaya. Maaf ya. Nah, saya sudah di kamar. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Muadzin membaca zikir. Nah, mana membaca zikir ketika yaitu imam mau naik mimbar, muadzin baca Allahumma shalli ala Muhammad
Ustaz. Izin Ustaz. Ya, ya. Kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Bismillah. Baik, Afwan tadi ada takmir dari Lamongan mendadak, telepon jadi terputus. Kita lanjutkan. Ya Ustaz. Ya, lanjut ya. Lanjut Ustaz. Ini Ya. share screen-nya terdengar ya Ustaz? Oh, begitu ya. Terus gimana caranya ini? Caranya untuk supaya yang lain tidak terdengar. Ya Ustaz. Caranya supaya orang lain nelpon tidak terdengar. Oh, tidak bisa Ustaz. Nah iya, ini tadi kan saya mau taklim di Namiro, Lamongan. Ternyata dikira saya belum datang. Jam 2 tadi saya sudah datang. Pengurusnya baru ngebel gitu. Jadi terputus sebentar. Kita lanjutkan ya. Lanjut aja dulu Ustaz. Nah, kalau saya kita lanjutkan. Waktunya tinggal 10 menit lagi Ustaz. 10 menit bagus. Baik, nah. Ya Ustaz. Selanjutnya berikutnya. Khatib meruntinkan membaca doa secara khusus. Ya. Khatib merutinkan, ya, membiasakan diri membaca doa secara khusus. Seolah-olah menjadi ketetapan sunnah, ini tidak boleh. Di antara zikir atau doa yang senantiasa yang dibaca oleh khatib untuk menutup khutbahnya. Padahal tidak ada contohnya. Seperti ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Maka ini tidak ada contoh. Maka sebaiknya para khatib ya tetap setelah menyelesaikan menyampaikan mendoakan kepada samaan sudah cukup. Tidak perlu kita berselawat lagi atau yang lainnya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 28. Khatib berkhutbah dengan suara lunak dan tidak bersemangat. Nah, ya. Khatib berkhutbah dengan suara lunak dan tidak semangat. Maka khutbah harus melantangkan suaranya. Bahkan seperti orang yang menyiapkan pasukan tempur. Jadi khatib tidak boleh suaranya lirih, harus keras. Karena jamaah pada waktu sholat Jumat banyak jumlahnya. Apalagi kalau speakernya itu tidak jelas. Maka upayakan khatib ini bicara lantang, keras. Sebagaimana jadi imam, karena imam itu didengar oleh makmum. Baik. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkhutbah bersuara keras, beliau khutbah keras. Maka juga ketika menyampaikan ilmu suaranya keras. Ketika tidak keras maka harus dibantu dengan mikrofon. Penuh semangat dan teriak marah. Nah, ya. Wajah beliau kalau berkhutbah marah sekali. Tapi bukan marah, bukan memarahi orang, tapi semangat. Sebagaimana pasukan tempur ketika mempersiapkan yaitu prajuritnya, ya maka mengucapkan ucapan yang keras. Dan ini tidak mengapa karena membangkitkan semangat bagi orang mendengar.
Dengan hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu. Rasulullah SAW apabila berkhutbah merah kedua matanya, merah. Wala sautuhu dan mengeraskan suaranya. Wastadda ghadabu dan sangat marah. Hatta ka'annahu mundziru jaisin, seperti seolah pasukan yang sedang mempersiapkan tentaranya. Fayaqulu sahbahakum wa masakum. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah merah kedua matanya, satu, tinggi suaranya, maknanya keras suaranya, dan terlihat marah sampai seperti seorang panglima perang yang sedang berteriak. Ini khotib, ya, kalau sedang berkhutbah harus memiliki 3 sifat ini. Ya, satu, suaranya lantang dan juga jelas, dan juga matanya memandang kepada para jamaah, menunjukkan semangatnya berkhutbah. Seperti orang sedang perang, kalau panglima sudah perang maka dia melihat musuhnya seperti harimau dia. Dia menunjukkan bagusnya. Kenapa khutbah ini paling banyak orangnya? Tapi kalau khutbah jumlahnya sampai 1.500, kemudian yang berkhutbah itu lembek suara tidak ada artinya. Bahkan juga bisa menjadikan makmum itu mengantuk. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita sampaikan, mengkhususkan berziarah kubur pada Kamis sore atau hari Jumat. Nah, ya. Ini termasuk pantangan-pantangan larangan, yaitu hubungannya dengan hari. Mengkhususkan berziarah kubur pada hari Kamis sore atau hari Jumat pagi. Memang ada hadis yang mengkabarkan bahwa Nabi SAW melakukan ziarah kubur pada setiap hari Jumat, namun hadisnya maudhu, hadisnya lemah. Jadi kalau ada berita mengatakan beliau setiap hari Jumat berziarah kubur, itu hadisnya tidak kuat. Ini hadis palsu, bukan Nabi yang bicara, tetapi orang-orang yang membuat hadis palsu di atas namakan beliau. Sedangkan yang disyariatkan adalah suatu waktu, karena di dalam ziarah kubur tidak ada tujuan lain kecuali mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita boleh berziarah kubur, namanya ada ibu kita telah meninggal dunia, bapak kita, kakek kita, nenek kita. Caranya bagaimana? Tidak hari Jumat. Kapan saja kita sempat, ya kita datang. Ya, kita datang ke tempat bapak kita telah meninggal dunia atau kakek, ya. Kemudian kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Semoga keselamatan kamu ya orang ahli kubur, minal muslimin wal mu'minin. Dari orang muslim dan orang mukmin, laki-laki atau perempuan. Wa inna ila rabbina lahiqun, dan kita akan berjumpa bapak-bapakku, berjumpa saudara-saudaraku. Ini doa yang dianjurkan oleh beliau. Kalau kita pergi ke kuburan itu bermaksud untuk ingat mati. Tapi kalau kita berangkat ke kuburan setiap hari Jumat tidak ada dalil. Setiap pekan tidak ada dalil. Bahkan kalau kita mendoakan orang tua, cukup kita doakan di rumah. Karena Allah Ta'ala maha mendengar kita semuanya. Dengan dasar hadis, inni nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya ini telah melarang kamu dari ziarah kubur, maka berziarahlah. Fa inna fiha ibrah. Sesungguhnya aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur. Makanya beliau pernah awal-awalnya itu melarang ziarah kubur. Kenapa? Orang masih orang awam, belum tahu ilmu. Maka sekarang berziarahlah. Nah itu ada kata kuntu nahaitukum an ziarah kubur fazurwa. Kenapa sekarang mana setelah kuat orang-orang Islam, para sahabat kuat ilmunya, maka disuruh berziarah. Karena itu akan menjadi pelajaran untuk kita. Jadi maknanya ziarah kubur ada yang haram. Dan ada ziarah kubur yang disunahkan. Ziarah kubur yang haram apabila kita yaitu mengkeramatkan orang-orang yang telah mati. Yang dianjurkan adalah kita ketika ingat dosa kita banyak. Lalu kita ingat orang tua kita, ingat saudara kita yang telah meninggal dunia, maka kita berziarah dan kita bermaksud untuk mengingat kematian. Supaya kita meningkat amal ibadah kita semua. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam yaitu Muslim, Imam Ahmad,
nomor 3 sampai 38 sahih dan juga disahihkan oleh Imam Muslim pula. Begitulah jamaah yang dapat kita fahami dari penjelasan yang ada ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada kebaikan untuk kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan 1-2, silakan bertanya. Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya. Baik untuk ikhwan dan wafilah rahimakumullah Nah, yang ingin bertanya kepada Ustaz, fadhol, silakan. coba mulai lagi, sedang hang ini. Ustaz? Pertanyaannya yang jelas. Belum Ustaz, kita masih menunggu pertanyaan. Fadhol. Ada yang bertanya langsung Ustaz? Langsung bertanya, Ustaz. Fadhol. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Bentito Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. izin bertanya, Ustaz. Boleh. Yang pertama, ini untuk mengenai terakhir ya, Dewan Fatwa Al-Irsyad itu kan katanya untuk Al-Kahfi di hari Jumat, dia posisi hadisnya lemah. Nah itu apakah masih boleh dikerjakan untuk surat, kita menamatkan Al-Kahfi di hari Jumat, karena sudah banyak yang terbiasa Ustadz untuk Al-Kahfi dari Jumat begitu. Terus kemudian yang kedua, apakah boleh kita menunda untuk sodako? Jadi misalnya kan ada keutamaan nih Ustadz untuk sedekah di hari Jumat. Nah misalnya ada bencana di hari Selasa, apakah boleh kita untuk sedekahnya kita mundurkan di hari Jumat karena untuk mendapatkan keutamaan sedekah di hari Jumat? Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah seharusnya tidak menangguhkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kematian kita. Kita belum tentu ya masih sehat umur 20 lalu yaitu masih lama umur kita. Jadi kalau kita sudah punya angan-angan bersedekah, laksanakan sedekah. Karena al-a'malu binniyah. Nanti jangan-jangan kita mau menunggu 7 hari lagi atau menunggu nanti kalau bulan Ramadan saja. Apakah kita sudah mengerti kalau bulan Ramadan kita masih hidup? Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah. Jadi yang baik kita kaum muslimin, kalau sudah ada niat bersedekah, keluarkan sekarang. Karena saat itu kita sedang hidup. Dan paling banyak bersedekah itu ketika dia sedang ada perasaan kikir, lalu dia mengamalkan. Ada perasaan dia miskin, lalu dia bisa mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin, itu lebih utama. Jadi Allah beritahu kepada kita, yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segera infakkan hartamu itu sebelum datang kematianmu. Jadi kita mau berinfak, kalau sekarang sudah punya, sekarang laksanakan, karena kita masih hidup. Tapi kalau kita tunda 5 hari lagi, tidak tahu 1 hari lagi kita sudah meninggal dunia. Sedangkan keluarga kita tidak tahu niat kita. Wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Fastabiqul khairat, itu ayat Quran. Maka bersegeralah kamu untuk mengamalkan yang baik. Jadi kaum muslimin, kalau kita mau sedang bersedekah dan duit sudah ada, sedekahkan sekarang. Cari orang fakir miskin. Kalau kita sudah menyedekahkan, itu bagus. Kalau kita nunda, apa dampaknya kalau menunda? Kalau kita menunda, umpamanya duit ini sudah cukup untuk zakat, untuk sedekah. Ternyata keluarga kita itu jatuh pingsan, ya, kecelakaan, sehingga harus menghadirkan atau membutuhkan uang yang banyak. Mesti harus menyita, yaitu harta kita yang digunakan untuk sedekah. Jadi dalam ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegera kamu untuk beramal saleh termasuk sedekah. Kalau kita ada angan-angan mau haji atau yang lain, duit sudah ada, sudahlah berangkat. Ya, kalau angan-angan mau berinfak, dengan angan-angan itu segera kita berinfak. Itu amal yang paling bagus. Nanti kalau kita menunda, belum kita sudah sediakan uang ini 1 bulan lagi mau saya infakkan. Ternyata anak kita ada sakit, butuh biaya yang banyak. Atau ada suatu orang yang hutang yang kita tidak bisa
yaitu menolaknya karena itu keluarga kita, maka kita terlambat menyampaikan kebaikan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau bersedekah, segera kita sedekahkan. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor 2. Tadi yang tentang Al-Kahfi, Ustadz. Jadi untuk surat ya. Al-Kahfi di hari Jumat ini bagaimana? Ya, bagus. Surat Al-Kahfi yang dibaca pada waktu setiap malam Jumat itu, maka ada 2 pendapat. Ada katanya lemah. Dan apa yang disampaikan oleh yaitu Pondok Al-Irsyad itu tidak benar. Itu pernah saya dengar pula. Ketika ditanya yang paling tingkatannya itu Hasan di Ghairi. Jadi Hasan di Ghairi itu pelakunya itu lemah. Yang menyampaikan lemah, dapat pahala sekian, dapat pahala sekian. Tapi kalau kita membiasakan diri membaca surat Kahfi walaupun bukan hari Jumat, walaupun hari Jumat tidak mengapa, tapi mengkhususkan hari Jumat dengan pahalanya sekian, itu harus ada dalil. Sedangkan dalil yang kita pelajari adalah semuanya dhaif, lemah. Dan lemah tidak boleh. Cuma kita kalau malam apapun kita membaca surat Kahfi boleh, tidak hari Jumat. Dan juga bukan hanya Kahfi saja, juga boleh surat Yasin, tapi tidak boleh mengkhususkannya. Karena Al-Quran itu dimulai dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, inilah penjelasannya. Jadi kita kalau mengkhususkan umpamanya hari-hari tertentu ada dalil, ya, seperti pada bulan Ramadan kita dianjurkan baca Al-Quran, ada dalil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, betul. Demikian juga ada yang lain pula, yaitu surat, kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca Al-Quran 30 juz. Ada. Ya. Kemudian kita mau tidur membaca yaitu Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq 3 kali, maka syaitan akan jauh dari kita ada. Jadi kita bukan hanya Qurannya, tapi Al-Quran ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu. Ya, maka kita tidak boleh mengambil hadis yang lemah. Jadi hadis yang lemah seperti keutamaan membaca surat Kahfi itu memang hadisnya lemah. Dan hadisnya lemah, insya Allah kapan saya sampaikan, cuma ya itu saya tidak bisa menerjemahkan tapi bahasa Arab. Tapi banyak yang melemahkan, termasuk Al-Albani sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Ya. atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Dr. Wisnu Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kapankah batas kita dianggap terlambat sholat Jumat dan tidak dihitung sholat Jumat sehingga harus diganti sholat zuhur? Baik, kalau kita terlambat sholat Jumat, itu kalau kita masih mendapatkan 1 rakaat, lengkapi, tambah 1 rakaat. Tapi kalau kita sholat Jumat ini terlambat, datang kita ini, yaitu setelah datang kita ini imam tahiyat, ya, 2 rakaat sudah duduk tahiyat, terus kita baru datang, maka kita harus sholat zuhur. Tapi kalau kita datang, saya ulangi, kalau kita datang imam dapat 1 rakaat, kita baru datang, maka kita mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Cuma yaitu pahala kita hanya sedikit karena kita datang terlambat. Jadi kalau imam ini sedang sholat, kita baru datang, mendapatkan 1 rakaatnya, maka tambah 1 rakaat yang lain. Tetapi kalau kita datang di masjid, imam sedang duduk tahiyat akhir, maka kita duduk. Ya, kalau imam sudah tahiyat akhir, kita datang, baru datang karena terlambat, kita duduk, lalu nanti setelah salam imam kita menambah 4 rakaat. Karena itu sebagai gantinya sholat zuhur. Nah, maka baiknya kita ini jangan sampai yaitu telat untuk menjumpai imam. Karena imam ini kalau kita sholat bersama imam pahalanya 36 derajat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Ustadz izin Ustadz, ini pertanyaan dari saya Ustadz. Ini kan tadi ada 37 Ustadz kesalahan-kesalahan pada sholat Jumat Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, salah satunya yang tadi kan adalah tidur selama khotib membacakan khutbah Ustadz. Jadi kalau misalnya kita tidur, tadi kata Ustadz ada hal yang membatalkan sholat Jumat kita. Terus kalau misalnya batal, di antara ini dari 37 ini apakah kita membatalkan sholat Jumat kita? Dan kalau batal, apakah
harus kita ganti nanti Ustaz? Seperti itu Ustaz. Jadi kalau kita tidur sampai ngorok, mendengkur, dan tidak tahu apa-apa, bahkan sampai waktu komat pun juga kita ini kita tidak sadar dibangun oleh orang, nyenyak sekali. Maka kita ketika dibangun mendapatkan sholat jamaahnya, kita hanya mendapatkan fadilah sholat jamaahnya. Tapi kita tidak mendapatkan fadilah mendengarkan khutbah. Makanya kita ini kalau pada waktu sholat Jumat hendaknya bersegera, ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ada adzan salat Jumat segera berzikir kepada Allah. Jadi kita jangan sampai terlambat. Makanya orang datang pertama jam 7 seperti orang yang sedang berkorban unta. Jam 8 seperti orang berkorban sapi. Jam 9 seperti orang berkorban kambing. Ya. Jam 10-nya seperti orang berkorban ayam. Jam 11-nya seperti orang berkorban telur. Jadi upayakan kita hari Jumat ini bukan kok ini maksudnya waktunya masih lama. Kecuali kalau kita sebagai pekerja dan dokter ini sedang merawat pasien. Tapi upayakan kalau kita merawat pasien ini sekiranya pasien itu bisa ditunda tidak mengapa. Ya, karena kita bermaksud bukan untuk melambatkan sholat kita tapi untuk menolong saudara kita. Tapi kalau itu orang-orangnya bukan orang muslim ya, lebih baik kita mendahulukan kepentingan kita. Tapi seandainya itu saudara kita sendiri atau orang punya ilmu, maka ketika perlu pertolongan dari kita kaum dokter boleh. Tapi upayakan kalau bisa mengoperasi atau yang lain itu sebelum waktunya kita sholat. Yaitu sholat apa? Yaitu sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini kewajiban untuk kita kaum muslimin. Sholatul Jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Sholat Jumat itu wajib bagi untuk orang sudah balik. Nah ini berbeda dengan wanita maka tidak ada kewajiban, tapi boleh sholat yaitu sholat Jumat di masjid, tapi yaitu hukumnya seperti sholat duhur biasa. Tapi kalau laki-laki maka hukumnya wajib, karena kalau tidak maka kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kecuali kita sakit, kecuali kita safar, kecuali kita sedang menunggu orang-orang sakit yang kritis sekali, maka itu ada keringanan dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Berarti kesalahan-kesalahan ini tidak membatalkan sholat kita Ustaz, cuma untuk mengurangi Tidak. fadilah Jumat. Ya, mengurangi fadilah saja. Makanya besok akan kita lanjutkan. Oh, oke Ustaz. Baik Ustaz, mungkin saya akhiri Ustaz. Kita akhiri dulu pengajian kita pada sore hari ini Ustaz. Kita akhiri dulu. Jadi dari 37 kesalahan-kesalahan tadi mungkin kita akan lanjutkan lagi Ustaz untuk di pekan berikutnya. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila dapat kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada peserta sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.